Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Askurifai Basin. Saya akan melanjutkan materi mengenai editing ya, supaya Anda lebih paham mengenai dunia edit mengedit ya. Editing itu perlu. Mengedit itu adalah proses membentuk sesuatu yang lebih baik lagi ya. Jadi tidak ada tulisan yang tak retak. Karena itu, editing diperlukan untuk meminimalkan kesalahan tulisan, terutama salah tik, ataupun yang lebih fatal itu adalah salah konsep. Nah, gitu ya. Jadi sering kalau saya membimbing skripsi, itu yang sering terjadi adalah pertama adalah salah ketik. Nah, kalau salah ketik itu artinya human error ya, itu kesalahan yang sebetulnya tidak prinsip ya, karena itu hanya salah ketik ya, tipu istilahnya ya. Tapi yang kedua adalah salah konsep. Nah, ini yang lebih berat ya, karena tadi kita harus bekerja keras untuk mengedit ya. Nah, dalam dunia edit mengedit itu seorang editor itu biasanya ketika dia dapat naskah itu biasanya bisa merasakan ya, bisa merasakan kira-kira naskah ini ketika dibaca secara sekilas itu harus memerlukan proses editing yang berat atau ringan. Nah, itu biasanya akan terasa. Saya juga sama ya, ketika menerima tulisan itu biasanya akan kerasa, wah ini tulisan kategori berat ini. Artinya berat itu berarti kita mengeditnya itu ekstra. Tapi ada juga ketika kita dapat naskah ini, wah ini rasanya naskahnya udah lumayan bagus sehingga proses editingnya itu lebih ringan. Nah, ini akan kerasa ya. Nah, bagi seorang editor itu akan kerasa hal-hal seperti itu. Ya mungkin bagi yang belum biasa itu tidak seperti itu ya, tidak merasakan. Tapi bagi yang biasa itu akan kerasa. Jadi naskah itu udah bisa menyampaikan pesan bahwa dia berat untuk diedit atau ringan atau sedang-sedang saja gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tadi ya, menengarai naskah yang akan kita edit. Kesalahan utama para penulis maupun editor yang sebenarnya ingin bersikap profesional adalah bekerja setengah hati ya. Mereka tidak sepenuhnya melarut dalam naskah sehingga tidak mampu melihat atau merasakan hal-hal yang jelas-jelas terlihat dan dapat dirasakan sebagai kelemahan. Nah, ini ya, di bidang penerbitan itu proses editing itu menjadi sesuatu yang include ya. Jadi artinya seorang editor itu harus betul-betul menghayati naskah yang sedang dieditnya ya. Jadi jangan asal-asalan atau ya asal mengedit saja, tidak. Karena apa? Karena ini hubungannya dengan tadi ya, isi pesan dari buku atau tulisan itu ya. Baik, selanjutnya ada beberapa kompetensi yang memang harus ada dalam diri seorang editor. Nah, ini menurut rekan saya Bambang Trimansah, dia seorang alumni editing ya dari Unpad yang kalau nggak salah sekarang menjabat sebagai ketua editor Indonesia gitu ya, atau saya lupa nama asosiasinya, tapi yang jelas dia memang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia penerbitan. Saya ingat pertama kali buku saya diterbitkan oleh dia ya, waktu itu dia punya penerbit sendiri. Kemudian saya serahkan naskahnya dan kemudian diterbitkan. Nah, itu buku pertama saya berjudul Membuat Film Indie Itu Gampang ya. Terima kasih Mas Bambang Trimansah. Baik, kompetensi editing itu ada 4 jenis ya. Pertama adalah problem solver, kedua decision maker, ketiga komunikator, dan yang keempat adalah timekeeper. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama adalah problem solver ya, problem solver. Editor harus mampu memecahkan masalah kebahasaan maupun masalah substansi naskah. Nah, sebagai problem solver itu artinya seorang editor itu harus mampu memecahkan masalah yang ada pada naskah. Misalnya tiba-tiba saya menerima sebuah naskah yang amburadul ya. Misalnya sistematikanya nggak jelas, logika berpikirnya juga
tidak tertata rapi. Nah, tentunya tugas berat kita adalah menata agar naskah itu menjadi bagus. Nah, ini berarti kita sebagai problem solver. Artinya kita harus bisa menjadi orang yang menangani masalah yang dihadapi oleh naskah itu sendiri. Karena apa? Karena bisa jadi penulisnya itu belum terbiasa menulis, sehingga ketika dia menyusun tulisannya itu memang belum bagus. Ya, berarti kita sebagai problem solver, ya, jadi mulia sebetulnya ya, karena kita mampu menjadi problem solver bagi tulisan orang-orang yang memang belum baik. Baik, yang kedua, sebagai decision maker, ya. Editor harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan karya tulis yang dapat dibaca dan dipahami banyak orang. Nah, kompetensi yang kedua itu disebut dengan decision maker. Ya, misalnya begini, ketika sebuah naskah itu masuk ke tangan redaksi, itu biasanya kita itu sebagai decision maker. Apakah naskah ini akan diedit kemudian dilanjutkan dan diterbitkan, atau cukup di meja redaksi aja kemudian nanti dibuang ke tempat sampah, gitu ya. Bagi naskah yang terlalu berat, terlalu repot dan memang sulit diedit, itu umumnya ya memang bisa aja itu tidak dilanjutkan ya. Artinya itu cukup masuk ke tong sampah. Tapi ada juga mungkin naskah yang ini sebetulnya isinya bagus, cuma cara penyampaian penulisnya aja yang memang kurang bagus, sehingga akhirnya si editor ini maulah ya bersusah payah untuk menangani naskah itu sehingga akhirnya bisa layak muat atau layak terbit, gitu ya. Nah, itu artinya editor dalam hal ini sebagai decision maker, apakah akan cut atau akan dilanjut, begitu ya. Nah, ini juga berlaku dimanapun ya, berlaku di dunia penerbitan buku atau berlaku di media massa. Katakanlah ketika saya nulis artikel di Pikir Anak ya, tentunya naskah saya itu masuk ke meja katakanlah redaktur opini. Nah, redaktur opini itu sebagai decision maker, apakah naskah saya memang layak dimuat atau cukup di meja kemudian dibuang ke tempat sampah ya. Jadi sekali lagi seorang editor itu bertindak sebagai decision maker. Dia harus mampu memutuskan apakah naskah itu akan lanjut diedit atau cukup di tempat sampah saja, gitu ya. Berikutnya, kompetensi seorang editor adalah komunikator, ya. Editor harus mampu mengkomunikasikan ide-ide para pengarang atau penulis dengan tepat sasaran sesuai dengan maksud sebenarnya, gitu ya. Jadi sebagai seorang komunikator, editor itu harus mampu ya menjadi jembatan lah ya antara penulis dan media. Apakah memang naskah ini memang tepat sasaran gitu ya untuk diterbitkan di penerbit atau media itu, atau memang salah sasaran misalnya. Kenapa? Karena untuk penerbit juga ada penerbit yang khusus ya, ada penerbit agama, penerbit buku-buku ilmu hukum dan yang lain-lainnya. Ada yang spesifik gitu ya. Tapi ada juga misalnya penerbit yang semua digarap gitu ya. Demikian juga media kan. Ada media yang memang media ekonomi, pertanian, kemudian politik, atau mungkin media umum. Ini tentunya akan akan dikomunikasikan oleh seorang editor ya, apakah naskah itu tepat sasaran atau tidak. Nah, yang terakhir adalah sebagai timekeeper ya. Editor harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan deadline karena terkait dengan momentum tertentu atau tuntutan bisnis yang serba cepat, gitu ya. Jadi timekeeper itu artinya si editor itu harus melihat waktu. Nah, salah satu ciri adalah tidak ada penerbit yang mau menerbitkan buku itu di bulan akhir ya. Jadi artinya setelah bulan ke-7 itu biasanya dia akan menghentikan penerbitannya. Kenapa? Karena menyangkut waktu ya. Jadi kalau menerbitkan setelah bulan Juli itu biasanya waktunya itu hanya setengah tahun ya. Katakanlah misalnya seorang penerbit menerbitkan pada bulan Oktober. Ini tentunya usianya hanya Oktober, November, Desember. 3 bulan saja dalam peredarannya. Karena apa?
Karena dunia penerbitan buku itu selalu waktu itu menjadi patokan. Jadi buku-buku yang terbit tahun 2020 itu dianggap sekarang sudah mulai terancam karena 9 lagi kita akan masuki tahun 2021. Nah, tentunya ini juga sama dengan tadi ya soal editor di media massa ya. Mereka juga punya namanya deadline. Kapan saatnya waktu itu dipotong untuk menghabisi tadi ya masa editing karena menyangkut tadi ya pemuatan naskahnya. Nah itulah teman-teman semua, ada 4 kompetensi di bidang editing ya. Pertama adalah problem solver, decision maker, komunikator, dan timekeeper. Nah tentunya keempat hal ini akan ya selalu menyertai Anda ketika Anda memang memasuki dunia editing. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai smart editing. Jadi editing merupakan kegiatan yang memerlukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bahkan kecerdasan spiritual. Tanpa ketiganya, proses editing menjadi pincang. Nah, ini tentunya pedoman yang memang harus harus dilihat oleh seorang editor ya. Jadi intinya seorang editor itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga harus cerdas secara emosional dan spiritual. Karena apa? Karena menyangkut penanganan naskah ya. Bisa jadi naskah itu kering sehingga kita edit sampai akhirnya ada berisi atau tidak terlalu kering. Bisa jadi naskah itu bagus, cuma karena diungkapkan secara tidak menarik, itu naskah ini jadi gagal. Nah, tugas kita adalah membuat supaya tulisan ini menjadi lebih menarik ya. Jadi memang akhirnya kembali ke tadi ya, diri sang editor ya. Karena umumnya seorang editor itu didahului dengan dunia penulisan ya. Siapapun yang menjadi editor itu umumnya karena dia sudah melalui dunia kepenulisan. Ada juga sih editor yang karena dia lulus dari disiplin ilmu editologi, tapi tadi ya jumlahnya biasanya lebih sedikit gitu ya. Kenapa? Karena umumnya editor itu berasal dari penulis, kemudian dia belajar editologi sampai akhirnya menjadi editor. Jadi apalagi kalau uji kompetensi itu yang diperlihatkan adalah portofolionya. Jadi artinya buku-buku yang sudah diedit itu akan menjadi nilai utama dalam proses uji kompetensi. Baik, selanjutnya kita beralih mengenai proses editing. Jadi proses editing itu tentunya harus melalui tadi beberapa tahap ya. Jadi nggak langsung naskah kemudian kita edit langsung nggak ya, tapi ada prosesnya ya. Pertama adalah baca pertama, yang kedua pahami, dan ketiga adalah maknai. Jadi pertama adalah baca pertama. Jadi ketika Anda sebagai editor itu dapat naskah, tentunya dibaca dulu ya, dibaca secara seksama, baru nanti setelah dibaca itu dipahami apa sih sebenarnya isi buku itu. Anda pahami dari bab ke bab, dari halaman ke halaman, dari kalimat ke kalimat, sehingga Anda bisa mendapatkan benang merahnya gitu ya. Itu artinya Anda membaca gitu ya, membaca naskah. Yang kedua prosesnya adalah pahami ya. Setelah dibaca Anda pahami betul sampai betul-betul Anda tahu betul isi dari buku atau naskah itu. Dan yang terakhir adalah maknai, karena intinya proses editing adalah merekonstruksi, artinya membuat sesuatu yang baru ya, sehingga nanti ketika Anda sudah baca, Anda sudah pahami, Anda maknai kira-kira yang akan disampaikan kepada pembaca itu apa sih sebetulnya dari si penulis. Nah, Anda tugasnya seperti itu ya. Sehingga ketika mengedit tentunya prosesnya ada 3. Jadi baca dulu, pahami, baru nanti dimaknai ya. Karena ini sebuah proses yang memang saling sambung menyambung gitu ya. Baik, itu yang harus Anda lakukan ketika akan mengedit. Jadi istilahnya begini, kalau
membaca pertama atau baca pertama itu artinya merupakan aktivitas membaca keseluruhan isi naskah dengan cara membaca memindai atau scanning sehingga editor dapat memahami ide dasar penulis. Ini makna dari membaca naskah itu seperti itu ya. Oke, yang kedua, pahami. Pahami merupakan proses menangkap makna dari setiap kata, kalimat, dan paragraf yang ditulis oleh penulis. Nah, ini yang namanya proses memahami tulisan. Ya, sehingga Anda tahu detail ya, mengenai kalimat yang digunakan, paragraf yang disusun, sampai tadi ya, Anda tahu betul kira-kira yang diharapkan oleh penulis dari paragraf yang disusun itu apa. Dan yang ketiga adalah maknai merupakan sikap editor untuk mengambil keputusan, ya, membiarkan, mengubah, memperbaiki, menambahi atau bahkan mengurangi. Ya, jadi persoalan editing ini tidak hanya sekedar menambah atau mengurangi, tapi ternyata ada 5 ya. Membiarkan, kalau naskah itu udah bagus, kenapa harus diutak-atik gitu ya? Karena bisa jadi penulisnya itu udah lihai, udah oke ya, udah kampiun ya, sehingga ketika naskah itu ada di Anda, ya Anda biarkan. Dan itu tidak mengurangi Anda sebagai seorang editor ya, karena membiarkan naskah itu. Tapi karena itulah yang memang harus Anda lakukan ya. Yang kedua adalah mengubah. Bukan merubah ya, mengubah. Merubah itu artinya tulisan itu udah bagus, maknanya udah asik gitu. Cuma cara penulisannya saja yang keliru. Makanya Anda sebagai editor itu harus mampu mengubahnya menjadi lebih baik. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperbaiki. Jadi ternyata tulisannya bagus, tapi ternyata ada beberapa kesalahan. Nah, tugas Anda adalah memperbaiki supaya tulisan itu lebih oke. Itu artinya memperbaiki tulisan. Yang berikutnya adalah menambahi. Bisa jadi tulisan itu bagus, tapi ada kekurangan. Misalnya kurang kalimat, kurang kata-kata yang menggugah. Anda bisa menambahinya ya. Dan yang terakhir adalah mengurangi. Ternyata tulisan itu bagus ya, tapi terlalu bertele-tele misalnya, atau malah membuat ruwet orang yang membacanya. Makanya Anda bisa mengurangi ya. Itu namanya ekonomi kata. Sehingga ketika Anda melakukan 5 hal ini, tulisan yang ada di tangan Anda itu menjadi lebih bagus lagi. Ya. Baik. Yang berikutnya adalah pembahasan mengenai 7 aspek yang disunting ya. Kemarin memang di episode pertama sudah saya jelaskan ada 5 aspek. Nah, di sini ada tambahan lah ya dari Pak Bambang Trimansa. Pertama, 7 aspek yang disunting itu pertama adalah keterbacaan dan kejelasan ya. Readability dan legibility gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah soal konsistensi ya, atau ketaat asasan. Itu kemarin saya sudah menjelaskan. Kemudian juga kebahasaan, itu juga sudah saya jelaskan. Nah, yang belum adalah kejelasan gaya bahasa ya. Jadi masing-masing penulis ini kan punya gaya bahasa ya. Misalnya tulisan saya atau buku saya tentunya berbeda dengan buku orang lain. Karena apa? Karena setiap penulis itu punya gaya personal. Penulis itu masing-masing punya gaya bahasa sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Ketelitian data dan fakta. Ini episode kemarin sudah saya jelaskan. Kelegalan dan kesopanan juga sama, udah saya jelaskan. Ketepatan rincian produksi. Ini mungkin kaitannya dengan yang kelima ya, tentang ketelitian data. Jadi itu sebetulnya yang harus Anda perhatikan. Jadi ada 7 aspek yang disunting yang memang jangan Anda lewatkan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah soal fokus editing. Nah, maksudnya apa sih? Jadi ketika Anda mengedit itu ada 4 hal yang harus Anda fokus ya, supaya editing Anda atau tulisan atau hasil editing Anda itu bagus ya. Pertama adalah kebenaran atau correctness. Maksudnya apa? Setiap kalimat, setiap kata yang Anda edit itu harus sesuai dengan kaidah ya.
sesuai dengan kebenarannya. Ya, misalnya soal ejaannya, kemudian soal penempatannya, dan yang lainnya itu harus benar-benar correctness. Ya, correctness artinya kebenarannya sudah Anda uji lah ya. Yang kedua, ini menyangkut kejelasan atau clarity. Jadi sebuah kalimat atau susunan paragraf yang Anda edit itu harus jelas ya, ada clear, istilahnya harus clear gitu ya. Jadi jangan sampai ambigu ya, mengundang banyak tafsir. Ini tentunya akan mengurangi tadi ya isi naskah yang Anda edit. Yang ketiga adalah keterkaitan atau koherensi. Ya, koherensi ini penting. Kenapa? Karena tadi bahwa ketika kita mengedit, keterkaitan antar satu kalimat, satu paragraf dengan paragraf lain ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, ini menjadi pertaruhan Anda sebagai seorang editor, ya. Dan yang terakhir adalah konsistensi atau tadi dengan taat azas. Nah, inilah fokus editing yang harus Anda perhatikan. Ada 4 ya tadi ya. Kebenaran, kejelasan, keterkaitan, dan ketaat azazan. Itu jangan lupa ya, karena itu menjadi senjata bagi seorang editor. Oke. Baik, dalam dunia editing itu sebetulnya proses editing itu dibagi menjadi 2 ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan editing itu memang selalu berproses ya, tidak langsung jadi. Nah, itulah mengapa ada yang disebut dengan mechanical editing dan ada substantial editing. Jadi yang dimaksud dengan mechanical editing itu adalah dasar keterampilan editing yang sangat perlu dikuasai oleh seorang editor pemula. Ya, seorang penulis profesional pun bisa menguasai keterampilan ini dengan cepat ya, atau secara cepat. Nah, ini namanya mechanical editing. Jadi yang dimaksud dengan mechanical editing adalah tadi ya, jenis editing yang memang menyangkut soal kebahasaan ya. Misalnya di sini disebutkan bahwa yang termasuk mechanical editing di dalamnya ada ejaan. Ejaannya udah benar belum? Yang kedua, pemenggalan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penerapan angka dan rumus, penerapan kutipan, penggunaan singkatan dan akronim, kemudian penggunaan huruf miring dan huruf tebal, penerapan elemen khusus, kemudian penulisan catatan kaki dan catatan akhir. Nah, tentunya ini semua udah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya ya. Makanya tadi, jadi materi kuliah bahasa Indonesia itu memang mengalir, kemudian saling kait-mengkait ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika sampai pada proses editing, Anda mechanical editingnya harusnya sudah menguasai ya, karena Anda udah belajar soal ejaan dan lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya yang menyangkut substansial editing ya. Kalau tadi mechanical editing, yang berikutnya adalah substantive editing ya, atau substantial editing ya, atau istilah lainnya tadi apa? Substantif ya. Substantif itu artinya menyangkut isi ya. Jadi kalau mechanical editing itu berarti menyangkut mekanik, artinya senjata yang Anda gunakan ya. Jadi berupa pengetahuan mengenai ejaan dan yang lain-lainnya. Sementara kalau substantive editing itu berarti menyangkut soal isi. Nah, ini yang berat ya, karena kalau menyangkut substantif ini tentunya menyangkut materi buku atau materi naskah. Nah, ini tentunya sesuatu yang harus Anda teliti atau Anda cermati secara secara seksama gitu ya. Karena ketika pada tahap substantif editing itu pekerjaan yang cukup berat. Karena apa? Karena menyangkut isi naskah atau konsep. Substantive editing atau structural editing memerlukan wawasan yang luas dan sekaligus kapabilitas editor terhadap topik masalah yang disuntingnya. Dalam proses substantive editing dapat dilakukan penyuntingan yang termasuk tingkatan berat ya. Seperti misalnya apa? Mengubah struktur naskah, baik bab, subbab maupun sub-subbab. Ini berat ya. Karena mengubah bab itu sangat berat, karena itu pekerjaan
pekerjaan penulis awalnya kemudian dilimpahkan kepada kita sebagai seorang editor. Berikutnya adalah menambahi atau mengurangi bagian tertentu dari naskah. Ini juga sama ya, cukup berat juga. Menambahi atau mengurangi. Ini menyangkut tadi ya, kapabilitas kita. Itulah mengapa tidak semua editor itu memang mampu mengedit naskah yang diserahin ya, atau yang ditugaskan. Misalnya kita bukan ahli MIPA ya, kemudian tiba-tiba saya harus mengedit hal-hal yang kaitannya dengan MIPA misalnya, tentunya agak sulit juga. Nah, tapi itulah yang menjadi tadi ya, kesempatan bagi orang-orang tertentu menjadi editor ahli ya. Jadi editor ahli adalah mereka yang memang punya kemampuan keilmuan untuk mengurusi yang substansif editing ini karena menyangkut materi ya. Misalnya kalau ada buku kimia, tentunya yang mengedit adalah orang-orang yang ahli MIPA ya, bukan misalnya orang komunikasi, tentunya nanti gak akan nyambung ya. Tapi soal mechanical editingnya, orang komunikasi tentunya bisa mengedit ya. Tapi soal substantifnya ya belum tentu bisa karena ini menyangkut konten. Oke ya. Berikutnya, mengubah penyajian naskah untuk disesuaikan dengan pembaca sasaran. Misalnya, naskah ilmiah serius menjadi ilmiah populer. Naskah dewasa menjadi naskah remaja. Nah, ini juga menjadi tadi ya, menjadi agenda dari substantif editing ya. Jadi bagaimana mengubah struktur tulisan sehingga akan mudah dibaca oleh orang lain. Ya misalnya tadi ya, buku-buku technical tentunya kalau itu pure dari penulis itu sering tidak mudah dipahami oleh pembaca. Itulah mengapa perlu yang namanya editing substantif. Memperbarui naskah dengan data dan fakta yang paling akhir ya. Bisa jadi kalau naskah yang kita kerjakan adalah hal-hal yang sangat penting sekali menyangkut data, ini harus kita compare ya, harus kita sesuaikan dengan data-data mutakhir supaya tidak usang ya. Kalau usang tentunya justru kredibilitas naskah itu akan jatuh gitu ya. Selanjutnya, terakhir adalah mengoreksi kesalahan logika nalar, kesalahan data dan fakta, maupun kesalahan informasi. Nah, ini semuanya menyangkut substantif editing. Jadi memang tahap yang kedua atau jenis editing yang kedua ini memang cukup berat ya, karena menyangkut soal konten atau naskah. Ya tentunya, ya tadi yang saya bilang ya, bisa jadi di sebuah penerbitan itu ada yang disebut dengan editor tamu. Mereka adalah yang tadi ya sengaja diundang oleh si penerbit untuk menangani sebuah naskah ya, sehingga naskah yang diedit itu memang tidak keluar jalur gitu ya, tidak ngawur gitu ya. Nah itulah rekan-rekan semua mengenai teknik editing episode kedua ya. Karena kalau yang pertama itu hanya pengantar saja, dan yang kedua ini udah menyangkut kerja kita sebagai editor ya. Mungkin kerasa agak berat ya, tapi itulah dunia editing. Jadi ketika Anda sudah biasa nulis, kemudian akhirnya Anda menjadi editor, itu akan jauh lebih mudah. Makanya kuncinya adalah kalau Anda mampu menulis, Anda juga pasti mampu menjadi editor. Itu kata kuncinya ya. Maka sebelum menjadi editor, jadilah penulis dulu. Itu menurut saya ya. Mungkin orang lain akan berpikiran lain ya, misalnya nggak perlu jadi penulis dulu, cukup belajar editologi, tentunya nanti bisa mengedit. Itu silakan, boleh-boleh saja ya. Tapi kalau aliran saya begitu ya, Anda mendingan sering menulis saja sehingga nanti akan mudah mengedit. Itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.